As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawaylun lil-musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. الله
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbana bil haqq wa nudu an tilkum jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ala yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan takbir tanda bahwa kita telah menyelesaikan puasa wajib di bulan Ramadan.
Semoga Allah menerima amalan puasa kita, sholat malam kita, serta sedekah dan kebaikan kita yang telah kita lakukan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Di hari Idul Fitri ini saya akan menyampaikan khutbah yang pertama yang belum sadar sholat fardu terkait dengan kerugian orang-orang di hari Idul Fitri. Yang pertama adalah mereka yang belum sadar tentang sholat fardu hingga Idul Fitri. Ya Allah. Dari hadis yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna bainar rajuli wa bainas syahki wal kuf tarkal sholah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur ialah meninggalkan sholat. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, jika seseorang meninggalkan sholat, maka tidak ada antara dirinya dan kesyirikan itu pembatas, bahkan dia akan terjatuh dalam syirik. Jadi kalau misalnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau meninggalkan sholat fardu, sholat wajib yang 5 waktu, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang syirik atau kufur. Nah, yang kedua, yang belum pernah menginjakan kakinya, orang-orang yang merugi di bulan Idul Fitri yang belum pernah menginjakan kakinya di masjid hingga Ramadan usai. Padahal jika kita dalam keadaan sehat, jika seseorang itu sehat, penglihatannya jelas, tidak ada penghalang untuk ke masjid, hukumnya tentu wajib untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Kecuali ada unsur-unsur yang misalnya sakit atau misalnya lagi tidak boleh ke masjid. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW kedatangan seorang lelaki yang buta. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Maka ia meminta kepada Rasulullah untuk memberinya keringanan sehingga dapat sholat di rumah. Lalu Rasulullah SAW memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya lalu berkata padanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, maka penuhlah panggilan azan tersebut. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga yang merugi di Idul Fitri ialah mereka yang memikirkan ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Jadi mereka beribadah, sejelek-jeleknya kaum adalah yang mengenai Allah di bulan Ramadan saja. Dia hanya mengenal Allah, beribadah di bulan Ramadan saja, sementara di luar Ramadan dia tidak beribadah. Allah berfirman, wa ubudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu Allah sampai datang kepadamu kematian. Jadi kewajiban kita menyembah Allah, sholat hingga ajal menjemput. Yang keempat yang merugi biasanya di bulan Ramadan ialah yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, hanya memikirkan persiapan lebaran saja dengan berada di mal-mal dan sebagainya. Di akhir-akhir Ramadan, 10 hari sebelum Ramadan, banyak di antara kita yang sibuk dengan bersih-bersih rumah saja, tapi sholat tertinggalkan, tadarus atau ngaji tilawahnya tidak sampai 1 juz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qama lailatal qadri aymanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah Allah akan ampuni. Maka merugi kalau misalnya ketika bulan Ramadan berakhir kita tidak sepenuhnya beribadah, sholat kita tinggal, terus puasa kita ada ketinggalan hanya karena main game atau bolong karena teleponan. Sementara bulan Ramadan itu bulan pengampunan, di mana kita akan berharap di bulan Ramadan semua dosa kita yang sebelumnya sebelum bulan puasa ini diampunkan. Jadi ketika kita Idul Fitri, sesungguhnya kita haruslah seperti bayi baru lahir. Amin. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Yang kelima yang merugi yaitu menuruti anak dalam perkara maksiat untuk memeriahkan Idul Fitri. Seorang muslim adalah seorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Misalnya, contohnya membiarkan anak-anak bermain petasan yang bisa juga misalnya mengganggu, merusak tangannya jika kebakar, atau mengganggu ketenangan seseorang yang tidur tanpa adanya arahan dari orang tua. Nah, itu sebaiknya memang dihindari seharusnya ketika di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Karena dari Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 dan 7,
wala tubadzir tabdziran innal mubadzirina kanu ikhwana syahayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Yang keenam, sudah mampu dengan memenuhi syarat zakat. Jika mampu memenuhi syarat zakat, seseorang yang mampu memenuhi syarat zakat namun pelit untuk berzakat, harusnya seorang muslim itu tidak takut hartanya berkurang karena zakat. Justru dengan berzakat dan sedekah hartanya akan bertambah. Nabi SAW pernah menyemangati Bilal untuk bersedekah. Unfiku Bilal wala takhsha min zil arsyil iqala. Berinfaklah wahai Bilal, janganlah takut hartamu itu berkurang karena ada Allah yang akan membeli arsy yang maha mencukupi. Nah, hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani. Yang ketujuh, mereka yang merugi adalah mereka yang sibuk meminta maaf pada manusia namun tak peduli dosanya pada Allah. Jadi hanya meminta maaf kepada Allah silaturahim tapi tidak meminta ampun kepada Allah. Padahal Allah berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Yang kedelapan, mereka yang merugi adalah mereka yang sudah sampai di akhir bulan Ramadan tidak juga kunjung pula menikah atau menikahkan putrinya padahal sudah wajib untuk menikah. Dari Abu Hurairah sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza khataba ilaikum man tarada nadinatuhu wal khuluquha wa zawwajuhu illa tafa'alu takun fitnah fil urdi wa fasadun 'arid." Jika ada engkau ridhoi agama, akhlaknya datang untuk melamar, maka nikahlah dia. Jika tidak, maka akan terjadi musibah di muka bumi dan mafsadah yang besar. Yang kesembilan, mereka yang membahagiakan teman dengan maksiat seperti mengajak mabubukan ataupun hal yang lain. Dari Ibnu radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana fil habatil akhihi kana Allahu hajati." Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Yang ke-10, yang terakhir, masih muda hanya memikirkan kesenangan saja tanpa memikirkan ibadah sama sekali, makalah seringnya durhaka pada orang tua. Ini adalah jika seseorang sudah melewati bulan Ramadan, di usianya masih muda, tapi hanya pikirannya ada kesenangan belaka, tidak memikirkan ibadah, terus dia masih durhaka pada orang tuanya, ini termasuk orang-orang yang merugi di hari Idul Fitri. Dari Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnahu wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqahu wa an